ya. Kuliah kita hari ini yaitu mengenai keracunan pangan, ya, atau bahasa Inggrisnya istilahnya adalah foodborne disease, ya. Kuliah kita hari ini itu berhubungan sekali dengan yang sedang kita hadapi saat ini. Nanti kita akan bahas mengenai apa itu pandemi, epidemi, ya, dan akan melakukan mengerjakan tugas yang berhubungan dengan perkuliahan kita hari ini dan selanjutnya seperti itu. Oke, saya share screen dulu. Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Sudah, Bu, muncul, Bu. Muncul ya. Ya, sudah, Bu. Tapi saya lagi yang bingung nih. Oke, oke ini dia. Ya. Nah, masih ingat dengan istilah patogen. Apa itu patogen? Yang berhubungan dengan mikroorganisme. Ya. Yang menimbulkan penyakit. Oke, yang menyebabkan ya. Jadi patogen adalah mikroorganisme atau organisme ya, bisa yang kecil juga ya, yang menyebabkan penyakit pada organisme lain. Ya. Jadi bisa jadi misalnya kayak kucing punya patogennya kutu seperti itu ya. Nah, kalau kita dengan mikroorganisme yang lainnya. Pada saat ini patogen yang sedang menyebar itu tadi kan virus COVID-19 ya. Kemampuan patogen untuk menyebabkan penyakit disebut dengan patogenisitas ya. Jadi disebut dengan patogenisitas. Nah, untuk dapat menyebabkan penyakit, mikroorganisme patogen itu harus masuk dulu ke tubuh inang. Namun, tidak semua pertumbuhan mikroorganisme dalam tubuh inang dapat menyebabkan penyakit. Nah, bisa kasih contoh nggak? Mikroorganisme yang tumbuh di dalam tubuh inang tapi tidak menyebabkan penyakit. Apa itu? Ya, mikroorganisme yang tidak dapat menyebabkan penyakit bisa banyak kita jumpai itu di usus kan? Ya, jadi makanya sering minumnya yogurt seperti itu ya. Iya benar, untuk memperbanyak bakteri, istilahnya bakteri baik ya, bakteri baik yang juga turut membantu pencernaan kita. Nah, tapi apabila mikroorganisme yang masuk ke tubuh kita tadi mempunyai kemampuan untuk menimbulkan penyakit, yang berarti dia merupakan mikroorganisme patogen. Nah, bakteri sendiri dikelompokkan menjadi 3, yaitu agen penyebab penyakit, patogen oportunistik, dan non-patogen. Nah, apa itu? Nah, agen penyebab penyakit adalah bakteri patogen yang menyebabkan suatu penyakit, contohnya salmonella. Ya. Patogen oportunistik adalah bakteri yang berkemampuan sebagai patogen. Jadi ketika mekanisme pertahanan inang diperlemah, ya, nah jadi sistem jadi dia jadi patogen. Tapi kalau misalnya dia kuat, dia tidak jadi patogen. Oke. Selanjutnya non-patogen. Non-patogen tahulah ya, berarti dia tidak menyebabkan penyakit ya. Yaitu bakteri yang tidak pernah menjadi patogen. Nah, kalau oportunistik tadi dia awalnya non-patogen tapi berubah menjadi patogen. Tergantung dengan daya tahan tubuh inangnya. Nah, tapi kalau dia non-patogen, mau kayak manapun daya tahan tubuh inangnya, dia tetap non-patogen. Jadi dia tetap baik. Ya kayak manusia juga ya, ada yang baik berubah jadi jahat. Nah, kalau ini dia tetap baik mau bagaimanapun kondisinya. Nah, namun bakteri non-patogen, ternyata masih bisa ya, dapat menjadi patogen karena kemampuan adaptasi terhadap efek mematikan terapi. Maaf, itu suara apa ya? Oke dah, hilang suaranya. Ya tolong dimatikan aja ya speaker yang lain, jadi kita satu arah aja dulu, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Nah, makanya jadi ada yang non-patogen berubah menjadi
patogen karena tadi kalau karena daya tahan tubuhnya berkurang disebut patogen oportunistik. Nah, tapi kalau non patogen berubah menjadi patogen apabila karena kemoterapi, ya imunoterapi seperti itu. Nah, nanti materinya bisa dibaca kembali, tapi saya harap didengarkan dulu karena nanti akan ada tugas yang saya berikan. Nah, bakteri tanah contohnya yang semulanya non patogen berubah menjadi patogen, menyebabkan pneumonia, ya, karena tadi inangnya tadi imunitasnya tidak bagus. Nah, selanjutnya ada istilah virulensi. Virulensi itu adalah derajat tingkat patogenisitas yang diukur oleh banyaknya organisme yang diperlukan untuk menimbulkan penyakit pada jangka tertentu. Nah, ya. Jadi virulensi ini berkaitan erat dengan infeksi dan penyakit, ya. Infeksi merujuk pada suatu situasi di mana mikroorganisme telah menetap dan tumbuh pada suatu inang. Nah, dalam hal ini mikroorganisme tersebut dapat melukai atau tidak melukai inangnya. Nah, sementara penyakit adalah kerusakan atau cedera pada inang yang mengganggu fungsi tubuh inang. Ya, ingat ya di sini kita membicarakan mengenai infeksi, maksudnya bahwa si mikroorganisme itu menyerang inangnya seperti itu. Bukan, saya pernah nanya waktu itu, apa itu disebut infeksi? Jadi ada orang terluka jatuh terus infeksi kulit. Ya, saya bukan nanya itu, tapi nanya bagaimana dia terinfeksi seperti itu, ya. Nah, jadi penyakit itu adalah kerusakan atau cedera pada inang yang mengganggu fungsi tubuh inang. Ya, selanjutnya ada istilah dosis letal atau LD50. Ini Sumanro dari tadi keluar masuk ya. Saya nggak tahu kenapa. Ya mungkin karena sinyal internetnya. Nah, makanya nanti selanjutnya saya akan membuat video pembelajaran aja sepertinya, baru nanti kita pakai e-learning aja, ya supaya tidak mengganggu teman-temannya yang suka sinyal ya. Ibu nih mentang-mentang kayak gitu, sinyal saya di rumah saya nggak bagus. Nah, yaitu tadi LD50 adalah jumlah organisme yang dibutuhkan ya untuk membunuh setengah dari jumlah inang yang diserang ya. Jadi berapa jumlah organisme yang kita butuhkan untuk membunuh dari setengah jumlah inang yang diserang. Ini biasanya nanti kalau ketemu apa namanya baca-baca jurnal seperti itu. Nah, ini ada istilah ini ya. Sementara dosis infectious 50% atau 50% infectious dose ID50 itu adalah jumlah organisme patogen yang dibutuhkan untuk menginfeksi 50% dari total inang yang diserang. Ya, agak muter-muter ya bahasanya, nanti silakan dibaca ulang kembali. ID50 dari setiap organisme berbeda-beda. Sebagai contoh, Shigella memiliki ID50 kurang dari 100 organisme. Sementara Salmonella memiliki ID50 sekitar 100.000 organisme. Nah, jadi dari kalimat ini kita bisa lihat bahwa mana yang lebih mematikan, Shigella atau Salmonella? Ayo coba. Coba dibaca. Shigella, karena dia hanya membutuhkan sedikit organisme untuk bisa membunuh lebih dari 50% organisme yang ada. Ya. Itu istilahnya. Nah, dosis infectious dari suatu organisme tergantung dari faktor virulensi mereka ya tadi sebagaimana tingkat fatalnya tadi di awal ada. Nah, ini ada faktor virulensi bakteri ya. Sekuat apakah suatu bakteri seperti itu? Yang pertama ada penyebab transmisibilitas ya. Tahap pertama dari proses infeksi adalah masuknya mikroorganisme ke dalam inang melalui satu atau beberapa jalur. Misalnya pernafasan, pencernaan, urogenital ya atau apa namanya? Saluran kemih gitu ya. Lalu ada kulit yang terluka. Ya. Nah, seperti sekarang kita sedang menghadapi COVID-19, sebenarnya itu bisa masuk melalui beberapa cara. Ya, bisa melalui pernafasan, ya, bisa melalui mulut seperti itu ya, karena kita memakan sesuatu yang sudah terkontaminasi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai keracunan pangan atau foodborne disease. Nah, sedikit melenceng, sebenarnya COVID-19 itu tidak merupakan satu penyakit yang disebabkan oleh pangan. Ya, penyakit yang bukan disebabkan oleh pangan, tetapi bisa menular melalui kemasan pangan yang terkontaminasi. Ya.
hati-hati ya. Selanjutnya, nah, setelah masuk tadi ya, tadi ada cara-cara masuknya. Nah, patogen harus melalui macam-macam sistem pertahanan tubuh sebelum dapat hidup dan berkembang biak di dalamnya. Nah, contoh sistem pertahanan inang meliputi kondisi asam, ya, perut ya, kita kan, dan saluran urogenital, ada fagositosis. Ingat fagositosis, proses memakan bakteri oleh sel darah putih, sel fagosit. Ya, itu prosesnya fagositosis. Yang saya mau ajarkan waktu biologi, waktu itu nggak jadi. Ya, ayolah. Nah, dan bermacam-macam enzim hidrolitik dan proteolitik yang dapat ditemukan di kelenjar saliva. Kenapa enzim proteolitik ini berbahaya buat mikroorganisme? Karena ingat kita belajar kemarin struktur bakteri. Struktur bakteri itu kan ada proteinnya ya, seperti itu. Nah, jadi kalau dia protein ketemu dengan proteolitik, berarti kan dia rusak. Nah, makanya sebenarnya tubuh mulut kita itu juga sudah suatu pertahanan untuk tubuh kita karena mengandung enzim proteolitik di situ. Selanjutnya bakteri yang memiliki kapsul polisakarida. Nah, di sekitar luarnya seperti Streptococcus pneumoniae ya, memiliki kesempatan lebih besar untuk bertahan hidup ya karena dia punya lapisan luar. Ya, itu tadi dia faktor pertama ya. Kalau misalnya bisa dicatat juga. Nah, selanjutnya ada faktor pelekatan. Beberapa bakteri seperti E. coli menggunakan villi. Ingat villi yang ada di luar sel untuk melekat pada permukaan sel inang. Nah, biasanya bakteri-bakteri yang memiliki villi ini tadi itu bisa melekat dengan kuat karena kan dia bisa pegangan. Nah, sehingga kalau misalnya katakanlah di usus, ya, ada bakteri yang punya villi sama bakteri yang tidak punya villi. Tentu faktor virulensi yang punya villi lebih tinggi karena dia bisa melekat lebih kuat sehingga ketika usus berkontraksi atau ada cairan lewat dia tidak ikut tersapu keluar. Ya. Jadi dia masih tetap di situ untuk merusak sel misalnya, ya. Nah, bakteri lain memiliki molekul adesi atau pelekatan pada permukaan sel mereka atau dinding sel yang hidrofobik. Nah, sehingga mereka dapat menempel pada membran sel inang. Ya, jadi kemampuan pelekatan itu mempengaruhi faktor virulensi bakteri. Nah, pelekatan meningkatkan virulensi ya dengan cara mencegah bakteri terbawa oleh mukus tadi saya sampaikan ya. Nah, karena aliran cairan pada saluran urin dan pencernaan. Selanjutnya ada kemampuan invasif. Ya, tadi pertama cara masuknya, yang kedua pelekatan, yang ketiga kemampuan invasif. Nah, bakteri invasif itu adalah bakteri yang dapat masuk ke dalam sel inang atau menembus permukaan kelenjar mukus sehingga menyebar dari titik awal infeksi. Jadi kalau dia tidak punya kemampuan invasif, nggak bisa masuk, ya walaupun dia bisa nempel, nah berarti faktor virulensinya agak menurun. Tapi dia udah bisa nempel, bisa invasif masuk lagi. Nanti akan saya tunjukkan video bagaimana sel bakteri menginvasi tubuh. Nah, kemampuan invasi didukung oleh adanya enzim yang mendegradasi matrik ekstraseluler seperti kolagenase. Nah, jadi sel kita tuh kan ada pertahanannya. Jadi si bakteri tadi ini mengekskresi, mengeluarkan enzim yang bisa mendenaturasi atau menghancurkan tempat dia masuk seperti itu. Jadi dia ada enzim yang untuk membuka jalan dia masuk seperti itu, ya. Jadi karena dia punya kemampuan itu. Nah, satu lagi yang paling penting itu adalah toksin bakteri. Nah, beberapa bakteri itu memproduksi toksin atau racun yang dapat dibagi menjadi dua jenis. Ada endotoksin, ada eksotoksin. Endotoksin itu biasanya bakterinya itulah yang merupakan toksin. Sebagai contoh misalnya dinding selnya tadi itu, dinding sel bakteri tadi itu dianggap toksin bagi tubuh. Atau kalau eksotoksin itu yang diekskresikan, dia mengeluarkan senyawa yang bersifat racun, seperti itu. Ya, itu perbedaan endotoksin sama eksotoksin. Jadi tidak semua bakteri bisa menghasilkan toksin. Ya, jadi bakteri yang bisa menghasilkan toksin tentunya faktor virulensinya menjadi meningkat. Nah, sebagai contoh misalnya sehari-hari kalian makan, ya itu di tangan kita itu ada bakteri namanya Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus ini itu bisa menghasilkan toksin. Nah, jadi ketika kalian makan,
ya, kalian makan, nggak cuci tangan, ya kan? Kalian ikut termakan bakterinya, ya kan? Bakterinya termakan, tapi kan di dalam mulut tadi ada pertahanan, di lambung ada pertahanan, kemungkinan dia tidak sampai usus, sudah mati. Nah, tapi saya sampaikan tadi Staphylococcus aureus tadi bisa menghasilkan racun. Nah, kalian makan nih ya, terus ada kerjaan kan kalian tinggalkan, padahal sudah kalian jamah istilahnya ya, sudah kalian pegang makanan tadi, misalnya kue lah seperti itu. Udah kalian gigit, kalian tinggalkan kembali. Nah, kalian lanjutkan, kalian bekerja. Nah, si bakteri yang pindah ke makanan tadi, nah dalam jangka waktu tertentu, ya dia menginkubasi, memperbanyak diri di situ, dan kemudian dia bisa menghasilkan racun. Nah, racun yang dihasilkannya tadi tuh kemudian udah selesai kalian kerja, kalian makan. Barang tadi, oh masih enak ini. Padahal sebenarnya mungkin sudah ada racunnya. Nah, masuk ke mulut, nggak hancur racunnya. Masuk ke usus, nggak hancur racunnya. Kenapa nggak hancur? Karena beberapa bakteri itu menghasilkan racun yang bukan merupakan protein. Jadi kalau dia bukan protein, tentu dia nggak hancur sama kemampuan-kemampuan tubuh kita. Ya, itu yang perlu diwaspadai. Oke, dia mana lagi? Nah, eksotoksin adalah protein yang disekresikan oleh bakteri gram positif dan gram negatif. Kalau endotoksin itu adalah lipopolissakarida yang tidak disekresikan, melainkan terdapat pada dinding sel bakteri gram negatif. Ya, oke. Selanjutnya kita ke topik bahasan kita hari ini, yaitu penyakit bawaan pangan, ya, atau disebut dengan foodborne disease. Foodborne disease ini bisa disebabkan oleh 3 faktor, ya. Yang pertama adalah kontaminasi. Mikroorganisme patogen harus ada di dalam pangan untuk bisa menyebabkan penyakit, ya. Oke, yang kedua, Yang kedua adalah pertumbuhan. Nah, bakteri patogen tadi harus memiliki kesempatan untuk berkembang biak dalam pangan untuk menghasilkan toksin atau dosis infeksi yang cukup. Tadi kita sudah bahas ya, LD50 tadi, dosis infeksi yang cukup untuk menimbulkan penyakit. Oke, pertama, kita makan nggak cuci tangan tadi kan, di contohnya, di tangan kita ini ada tadi Staphylococcus aureus. Kita pegang makanan kita makan. Ada dia di situ? Ada. Tapi sempat tumbuh nggak dia? Nggak sempat tumbuh karena langsung kita makan. Nah, tapi kalau misalnya sudah kita pegang, sudah kita jamah, kita diamkan, kemungkinan dia untuk tumbuh ada, karena ada waktu yang diberikan untuk dia berinkubasi, untuk memperbanyak atau untuk menghasilkan toksin. Nah, sudah kayak gitu. Nah, faktor selanjutnya adalah daya hidup. Nah, jika berada pada kadar yang membahayakan, bakteri patogen harus dapat bertahan hidup dalam pangan selama penyimpanan dan pengolahannya. Nah, biasanya makanan kita jamah sebelum pengolahan kan. Nah, sebelum pengolahan kita jamah. Mungkin setelah kita olah, misalnya kita marinasi, kita diamkan, nah di situ dia tumbuh. Banyak kan tadi sampai dosis infeksi. Nah, namun akhirnya setelah dia tumbuh banyak, kita olah kembali. Nah, pada proses pengolahan kan tentunya akan mengurangi daya tahan hidupnya tadi, sehingga jumlahnya jadi menurun. Nah, jadi kalau dia jumlahnya menurun, berarti dia 3 faktor ini tidak jadi tidak memenuhi 3 faktor ini. Jadi dia harus mengontaminasi, harus tumbuh secara banyak, dan harus tetap bertahan hingga akhirnya masuk ke dalam tubuh kita. Baru bisa menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh makanan. Oke. Sampai di situ mengerti? Ini saya aja yang menjelaskan menggebu-gebu, tapi yang lain jangan-jangan dengar kuping kanan, kuping kiri, atau jangan-jangan dimatiin, dipelanin suaranya gitu kan, mukanya aja di situ kan, padahal dia nonton TV seperti itu kan ya. Langsung jadi kegiatan-kegiatan kita nih banyak pikiran negatif saya gitu ya. Semoga kalian tetap fokus ya. Nah,
ini dia salah satu yang sedang terjadi saat ini, yaitu kejadian luar biasa, ya. Kejadian luar biasa itu ya, status kejadian luar biasa itu diatur ada peraturan Menteri Kesehatan ya, nomor 949 tahun 2014 ya, yang menjelaskan timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis ya pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Jadi biasanya kejadian luar biasa ini kurun waktunya itu harus dalam jangka waktu berdekatan. Ya, bukan total dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau dia dalam jangka waktu yang lama mungkin jumlahnya bisa tinggi, tapi dia tidak bisa kita nyatakan sebagai kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa itu seperti yang terjadi saat ini, ya, yang sakit banyak, yang mati banyak dalam kurun waktu yang dekat, ya. Nah, sekarang udah bukan epidemi lagi. Epidemi itu satu daerah. Tapi kalau daerahnya sudah meluas, itu kita sebut dengan pandemi. Nah, jadi pandemi itu adalah epidemi yang lebih luas. Oke? Nah, jadi tugasnya adalah silahkan dicatat. Ya, silahkan dicatat tugasnya masing-masing. Ya, tidak ada yang saya ulangi. Ya, Bu. Cari satu kejadian luar biasa yang disebabkan oleh foodborne disease atau keracunan makanan, ya, bukan karena DBD, bukan karena nyamuk, bukan karena atau hewan lainnya seperti itu ya, tapi karena makanan, ya, atau bisa juga ya pokoknya dari makanan ya. Nah, kan dia foodborne disease. Nah, jadi langkah selanjutnya sudah dicari KLB-nya, cari beritanya ya, cari beritanya bisa berita dalam negeri, bisa luar negeri, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia ya. Diringkas menjadi 3 halaman yang berisikan 1. Penyebab penyakit. Misalnya bakterinya ya. Kedua, bisa bakteri, bisa kapang kamir ya, atau virus. Tapi disebabkan makanan ya. Virus biasanya jarang yang disebabkan oleh makanan, kecuali apa namanya? Penyakit hati itu apa? Hepatitis ya. Nah, hepatitis ya, hepatitis bisa disebarkan oleh makanan juga. Nah, sudah dicari, sudah dapat penyebabnya, lalu cari perantaranya, maksudnya makanan yang disebabkannya tadi. Makanan yang menyebabkan penyakitnya tadi, pembawanya tadi ya. Udah dibahas pembawanya, terus penyebabnya. Jadi kalian harus tahu penyebabnya, misalnya karena sanitasi kurang bersih, atau kedua karena kontaminasi lingkungan, seperti itu ya. Nah, lalu nanti dibahas lagi apa ya, dosisnya ya, dosisnya pokoknya dibahas tentang mikroorganismenya. Nanti deskripsi selanjutnya akan saya beritahu kembali mengenai pembahasan tugasnya. Tugasnya dikumpulkan pada saat ujian ya, pada saat ujian nanti saya akan buat portalnya di e-learning, apa namanya, activity-nya untuk memasukkan tugas. Tulis tangan di lembar HPS A4 maksimal 3 halaman saja. Ya, difoto baru nanti dikumpulkan di tempatnya. Nanti deskripsinya akan saya sampaikan lagi. Nah, kriteria tentang kejadian luar biasa mengacu kepada keputusan Dirjen nomor 451 ya tentang pedoman penyelidikan dan penanggulangan kejadian luar biasa. Nah, menurut aturan itu, suatu kejadian dinyatakan luar biasa itu jika pertama, timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. Ya, harus tidak ada atau tidak dikenal ya, seperti saat ini ya. Nah, 2, tapi yang ini bukan foodborne disease ya. COVID-19 ini belum ada informasi yang menyatakan bahwa dia bisa menular melalui makanan. Ya, kecuali tadi kemasannya mungkin, tapi sampai saat ini belum ada informasi itu. Nah, tapi kalau bisa ketemu beritanya boleh juga dimasukin ya, boleh juga dipilih itu. Ya, jadi satu orang harus satu berita ya.
Kalau sama karena ketidaksengajaan boleh, tapi kalau kebetulan sama karena kalian bekerja sama, saya akan lihat kembali bagaimana kalian mengerjakannya. Yang kedua, peningkatan terjadi atau penyakit atau kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Bisa jam, hari, minggu, seperti itu ya. Peningkatan kejadian penyakit atau kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, jumlah penderita baru dalam 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Jadi, tugas kalian tadi tuh mencari KLB. Nah, cek apakah dia sudah memenuhi kriteria keempat ini tadi, ya. Kalau belum berarti belum bisa dinyatakan sebagai kejadian luar biasa. Selanjutnya kita bahas mengenai mekanisme keracunan pangan. Bagaimana kita bisa terjadi keracunan pangan pada diri kita? Ada 3 jenis mekanismenya. Yang pertama kita punya infeksi, yang kedua intoksikasi, yang ketiga toksikoinfeksi. Ayo. Udah kebayang? Ya. Keracunan pangan tadi pertama dia harus ada di pangan, harus bisa memperbanyak diri di pangan, harus bisa masuk ke tubuh inang pada jumlah yang menyebabkan penyakit. Jadi kalau misalnya ada di makanan, langsung kita makan dan jumlahnya tidak mencukupi untuk menyebabkan penyakit, dia nggak bisa, pasti tidak akan menimbulkan penyakit, ya. Nah makanya hati-hati dalam melakukan pengolahan pangan, ya. Nah bisa jadi ngerasa masih aman kok, nggak apa-apa gitu ya, tapi padahal dia sudah ada toksin di situ. Nah jadi mekanismenya ada infeksi, intoksikasi, toksikoinfeksi, ya. Kebayang ya ini mikroorganismenya. Ya, bayangkan mikroorganisme, ini manusianya. Bagaimana si manusia ini bisa keracunan pangan dari mikroorganismenya? Yang pertama kita punya infeksi. Infeksi ini terjadi apabila yang masuk ke tubuh inangnya itu adalah mikroorganismenya. Jadi yang kita makan itu adalah sel bakterinya. Nah, kalau intoksikasi, kemungkinan bakterinya sudah mati, tapi kita memakan toksin yang sudah ada di pangannya itu. Nah, biasanya itu kalau kalian pernah nonton berita, SD 45 terjadi keracunan pangan, muntah-muntah setelah mengkonsumsi susu pembagian Ibu RT, misalnya. Nah, itu infeksi, intoksikasi, atau toksikoinfeksi, kira-kira. Toksikoinfeksi belum saya jelaskan ya. Nah, itu merupakan intoksikasi, ya. Jadi dia keracunan karena toksin. Biasanya kalau infeksi itu butuh masa inkubasi yang lebih lama sehingga tidak terjadi spontan pada saat kita makan makanan tersebut. Nah, biasanya kalau intoksikasi ini lebih cepat terdeteknya karena terjadi secara bersamaan, karena makannya barengan dan efek yang ditimbulkan segera. Seperti itu, ya. Kebayang ya? Kalau nggak kebayang, nanti bayangin lagi. Ini kita bahas satu-satu. Kalau satu lagi tadi ya, toksikoinfeksi, kita makan bakterinya, di dalam tubuh kita, si bakteri tadi menghasilkan toksin, lalu toksinnya yang menyebabkan penyakit, bukan bakteri yang kita makan. Nah, kita bahas lagi, kita ulangin. Kalau infeksi, bakteri hidup termakan bersama makanan dalam jumlah yang cukup untuk beberapa bakteri ya dapat bertahan hidup terhadap keasaman lambung yang merupakan salah satu barier protektif tubuh. Nah, bakteri yang bertahan hidup ini kemudian memasuki usus halus, nah tempat di mana bakteri ini akan bermultiplikasi, memperbanyak diri sehingga bisa menimbulkan gejala klinis. Nah, infeksi ini dapat bersifat invasif tadi ya, ada kemampuan yang mempengaruhi virulensi tadi, atau bersifat non-invasif. Pada infeksi non-invasif, mikroorganisme akan menempel pada permukaan usus atau sel epitel kemudian bermultiplikasi dan berkolonisasi di permukaan usus. Sedangkan infeksi yang bersifat invasif, keberadaannya tidak terbatas pada lumen usus, tetapi dapat juga berpenetrasi masuk ke dalam
sel usus dan dapat menyebar ke seluruh tubuh. Ya, jadi kalau bahayanya yang berinvasi, dia masuk ke dalam masuk ke dalam tubuh kita yang lain. Nah, karakteristik mikroorganisme penyebab penyakit asal makanan yang bersifat infektif adalah yang pertama, sel hidup dari bakteri patogen harus dikonsumsi melalui makanan, ya. Harus makanan ya, kalau tidak makanan berarti dia bukan penyakit asal makanan. Yang kedua, sel yang bertahan dari asam lambung, karena kan dia tadi melewati pertahanan tubuh kita kan. Nah, jadi masuknya itu harus banyak sekali sebenarnya. Jadi kalau kita positif penyakit yang disebabkan karena infeksi, itu pastilah kita memakan sesuatu yang sangat-sangat banyak kandungan mikroorganismenya, sangat jorok seperti itu ya. Nah, level dosis agar dapat menyebabkan infeksi adalah sangat besar. Dia harus besar sekali karena kan dia organismenya yang masuk kan. Nah, selanjutnya gejala klinis terjadi setelah 24 jam. Ya. Kenapa 24 jam? Karena dia harus memperbanyak diri lagi ya. Nah, gejala klinis pada usus bersifat lokal biasanya. Kalau karena infeksi ini dia cuma sakit perut aja seperti itu, ya. Nah, ini adalah jenis-jenis FBI ya, foodborne infectious ya. Salmonellosis oleh salmonella, lalu ada listeriosis oleh listeria, ya, ada patogenik, ada epek, etek, eyek, ehek, nanti boleh dicari ini apa untuk tugasnya. Lalu ada sigelosis, ya, lalu ada campylobacteriosis, ada yersiniosis, itu nama penyakitnya ya. Lalu ada gastroenteritis, ya, lalu ada brucellosis, ya cantik-cantik namanya ya. Boleh dipilih satu untuk nama anaknya nanti. Nah, selanjutnya kita punya food intoxication, ya, atau juga dikenal dengan food poisoning, keracunan pangan. Nah, biasanya ini yang sering keracunan pangan yang langsung kelihatan karena tanpa perlu harus lama kita merecall. Merecall itu maksudnya mengingat makanan yang kita makan itu apa, nggak perlu sampai sehari atau 2 hari, hanya hitungan jam. Kalau tadi kan infectious tadi itu kan, aduh kemarin kita makan apa ya, sering kan seperti itu gitu ya. Nah itu biasanya infectious. Nah tapi kalau food poisoning, habis makan sesuatu langsung muntah. Nah itu berarti yang kita makan itu adalah toksinnya. Nah intoksikasi, mikroorganisme akan tumbuh dan berkembang dalam makanan serta memproduksi toksin. Ya, jadi bila makanan tersebut dikonsumsi, toksin yang terbentuk ya bukan mikroorganismenya, akan menyebabkan gejala klinis. Nah, karakteristiknya, toksin diproduksi oleh bakteri patogen yang tumbuh dalam makanan, ya, dalam makanan. Karakteristiknya, toksin diproduksi oleh bakteri patogen tadi tumbuh dalam makanan. Toksin dapat tahan atau tidak tahan terhadap panas, ya. Yang berbahaya yang tahan terhadap panas. Jadi kita misalnya tadi kita olah, ternyata dia tahan terhadap panas. Nah, itu berbahaya. Menelan makanan yang mengandung toksin. Jadi toksinnya sudah ada di pangan, tahan terhadap panas, tapi kalau nggak kita makan nggak jadi kita sakit ya. Jadi harus dimakan, ya. Nah, yang keempat, gejala klinis yang ditimbulkan biasanya cepat, kurang dari 30 menit setelah menyantap makanan tercemar. Makanya tadi saya bilang, biasanya keracunan anak-anak, itu sering itu kalian kalau lihat berita. Keracunan makan kue kotak. Ya kenapa kue kotak? Biasanya kue kotak itu kalau acara banyak, hajatan besar, itu pasti diproduksi dalam waktu yang sebelumnya seperti itu. Misalnya malam hari atau kemarin sorenya. Nah, apalagi untuk yang acara pagi. Nah, jadi dalam proses dia menunggu hingga kita konsumsi, nah di situ bisa bakteri yang ada di tangan kita aja, contohnya tadi ya saya bilang Staphylococcus aureus tadi bisa menghasilkan toksin, bisa berkembang biak, menghasilkan toksin di situ, lantas besok paginya kalian tinggal terima kue kotak yang sudah terkontaminasi, kalian makan. Nah, habis itu langsunglah muntah-muntah secara massal, seperti itu ya. Nah,
Gejala klinis yang ditimbulkan biasanya berbeda. Enterotoksin tadi yang disekresikan akan menyebabkan gejala lambung, sedangkan kalau neurotoksin akan menyebabkan gejala syaraf. Ya, biasanya tidak timbul demam. Ya, infeksi tadi yang timbul demam. Ini bakteri penyebab food poisoning, ada Clostridium botulinum, ya, bakteri pada proses pengalengan. Nah, biasanya bakteri Clostridium botulinum ini agak sedikit lebih, maksudnya bisa dikendalikan karena proses sterilisasi. Tapi pada makanan kaleng yang Clostridium botulinumnya sudah ada di situ, masih mending kalau dia sudah kembung. Kalau kembung kita tahu bahwa itu sudah terkontaminasi, jangan dimakan. Nah, tapi terkadang ada yang tidak menimbulkan dampak terhadap kalengnya gitu ya. Nah, selanjutnya ada Staphylococcus aureus, lalu ada Bacillus cereus, ada Clostridium perfringens. Bacillus cereus ini contohnya misalnya pada makanan yang kalau lemper aja deh contohnya. Lemper kalau sudah agak nggak bagus, kalian panjang kayak gini, lengket-lengket nggak? Ya, yang dia lengketnya berjaring-jaring seperti itu. Nah, itu adalah Bacillus cereus. Ya, jadi hati-hati ya, khawatir. Jadi kalau misalnya sempat sudah ada racun, masih enak nih, makan aja gitu ya. Nah, terus kita nggak tahu toksinnya sudah seberapa banyak di dalam situ. Akhirnya kita keracunan. Nah, atau bisa jadi kita tidak keracunan karena mungkin daya tahan tubuh kita bagus seperti itu ya. Atau toksin yang termakan tidak dalam jumlah yang banyak. Ya. Ya, jenisnya ada Staphylococcal intoksikasi, ada botulism, lalu ada mycotoxin. Mycotoxin ini yang disebabkan oleh kapang. Ya, nanti ada materinya sama saya juga. Selanjutnya ada Staphylococcal intoksikasi, enterotoksin yang stabil terhadap panas. Ya, tadi ya Staphylococcus tadi kan. Nah, waktu inkubasinya pendek 1 sampai 8 jam. Kadang-kadang hanya 30 menit. Gejalanya nuse, ya pusing, vomit, muntah, kram, diare tapi tidak demam. Nah, ada botulism. Botulism ini sifatnya neurotoksin, saraf ya. Nah, labil terhadap panas ya. Ada 3 kategori. Pertama food poisoning, makanan kaleng, itu disebabkan intoksikasi. Lalu ada wound botulism. Wound botulism ini biasanya penanganan bahan terkontaminasi saat dikemas ya. Ini sifatnya toksikoinfeksi. Lalu ada infant botulism. Nah, kalau kalian baca itu pasti sering nanti ketemu penyakit pada bayi ya yang disebabkan karena madu. Nah, makanya jadi harus hati-hati juga pemberian madu kepada bayi seperti itu ya. Nanti bisa menyebabkan botulism. Nah, masa inkubasinya 12 sampai 36 jam, menimbulkan masalah saluran pencernaan ya. Nose, vomit, diare. Nose itu pusing kalau nggak salah. Vomit, muntah ya, lalu diare. Lalu ada indikator awal fatigue pegal-pegal ya, lemah otot, diikuti mata berair, pupil sensitif terhadap cahaya, pandangan kabur. Efek terhadap mulut, kering, kesulitan berbicara. Clostridium botulinum ini ada banyak tipenya, nanti boleh dicari lagi, kalian boleh pilih lagi ya. Ada buah dan sayur pada tipe A, lalu ada pada ikan asap tipe E, lalu ada tipe B itu pada ham kaleng ya. Biasanya makanan kaleng komersial itu sedikit menyebabkan foodborne infectious, intoxication. Nah, karena dia melakukan sterilisasi yang baik. Nah, tapi makanan kaleng rumahan di luar negeri itu biasanya mereka kalau produksi petani-petani itu kan lebih canggih daripada kita di sini. Jadi alat pengalengan itu sudah ada yang skala rumahan. Jadi biasanya, nah disitulah yang sering terjadi keracunan makanan. Nanti boleh cek CDC. Apa kepanjangan CDC? Saya tiba-tiba lupa, nanti saya share. Di CDC itu Amerika, itu lengkap sekali mereka terdata mengenai keracunan yang disebabkan oleh pangan. CDC sekarang terkenal kan karena sedang COVID-19 ya. Di berita juga kalian pasti sering dengerin. Nah, jadi boleh cek lagi nanti di CDC penyakit-penyakit apa yang menyebabkan kejadian luar biasa. Yang terakhir kita punya toksikoinfeksi ya.
mikroorganisme hidup tadi ya, masuk ke saluran pencernaan, ya berarti dia harus tahan enzim di mulut, tahan asam lambung, masuk ke pencernaan, lalu dia memperbanyak diri di pencernaan dan memproduksi toksin yang dapat menyebabkan keracunan pangan tadi. Nah, karakteristiknya apa? Nah, biasanya dia membentuk spora. Nah, membutuhkan bakteri vegetatif dalam jumlah yang banyak. Bakteri vegetatif ini maksudnya sel aktif ya. Kan beberapa bakteri itu bisa membentuk spora. Nah, jadi ada spora, ingat ya, spora bakteri itu berbeda sama spora kapang atau kamir ya. Nah, dia membutuhkan bakteri vegetatifnya, bakteri hidupnya ya dalam jumlah yang banyak sampai menimbulkan infeksi. Sel vegetatif atau bentuk spora tidak memperbanyak diri di dalam saluran pencernaan, tapi bersporulasi dan mengeluarkan toksin. Oh, ternyata tidak memperbanyak diri ya, tadi saya bilang memperbanyak, ternyata salah. Bakteri gram negatif, sel hidup yang ditelan dalam jumlah yang sedang. Kalau bakteri gram positif, secara cepat memperbanyak diri dalam saluran pencernaan. Muter-muter ya, berarti ada yang memperbanyak diri. Kalau dia bisa membentuk spora, berarti dia bersporulasi dan mengeluarkan toksin. Banyak sel yang mati dan melepaskan toksin. Toksin akan menyebabkan gejala gastrointestinal, sakit perut ya. Ini jenis-jenisnya. Ada gastroenteritis, ada yang disebabkan Clostridium perfringens, ada gastroenteritis juga oleh Bacillus cereus, ada kolera, ada yang disebabkan oleh E. coli. Yang pertama ada Clostridium perfringens, itu masa inkubasinya 8-24 jam. Ingat, dia dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, 10⁻⁶ sampai 10⁻8 sel vegetatif hingga ratusan juta sel baru bisa dia memberi dampak. Ya, jadi kalau kita makan baru 100, 300 gitu nggak masalah ya, makanya tergantung dosisnya lagi tadi yang termakan. Gejala diare eksplosif atau sakit perut akut ya. Nah, hanya dapat dicegah dengan penanganan makanan dan teknik penyimpanan yang benar. Bacillus cereus ya, ini ada sindrom diare ya. Dosis infeksinya 10⁻⁵ sampai 10⁻⁷. Ingat ya, harus dalam jumlah yang banyak. Nah, produksi toksin dalam usus halus inaktif pada 56 derajat Celcius selama 5 menit pemanasan ya. Masa inkubasi 8-16 jam. Lalu masa sakit 12-24 jam ya. Produknya dapat dari daging, sup, sayuran, puding. Lalu ada emetik. Emetik ini nanti boleh dicari ya. Apa bedanya sama diare ya. Emetik ini demam yang disebabkan oleh sakit usus gitu ya. Dia nggak mencret-mencret, kalau diare mencret, emetik enggak. Nah, produksi toksin dimulai dalam makanan stabil pada 126 derajat Celcius. Nah, ini ya, berarti dia tahan terhadap suhu tinggi tadi saya bilang, karena toksinnya berarti bukan merupakan toksin protein, jadi dia tahan sama suhu tinggi, jadi itu yang berbahaya. Masa inkubasinya hingga 5 jam, nah masa sakitnya bisa sampai 24 jam. Gejalanya sakit perut, ya, diare, nasi goreng, pasta, pastry, dan mie. Ada Vibrio cholera, ya. Kebanyakan habitatnya di makanan seafood. Lalu ini ada E. coli, tadi ada enteropatogenik atau disingkat EPEC, ya. Ada enteroinvasif, ya, EYEC. Ada enterotoksigenik, ETEC. Ada enterohemorrhagic, EHEC. Karena seperti ini, E. coli itu adalah bakteri yang paling mudah untuk ingat nggak ikan lifebuoy? Oh, bakteri penyakit sekarang bermutasi lebih kejam daripada dulu. Nah, si E. coli ini dia paling banyak bermutasi, berubah menjadi berbagai macam tipe dan memiliki banyak strain istilahnya. Ya, jadi E. coli O157H7 itu strain yang bisa menghasilkan toksin. Ya, dia dapat, ingat nggak kemarin saya pernah ngajar kalau nggak salah, dia pertukaran DNA, ingat nggak? Pertukaran DNA dengan mikroorganisme lain. Nah, sehingga yang tadinya dia tidak mampu untuk menghasilkan toksin, menjadi mampu untuk menghasilkan toksin. Nah, E. coli ini itulah tadi, sehingga banyak jenisnya. Ya,
Ini boleh dipilih untuk tugasnya nanti. Oke, next-nya. Mana ya? Habis. Oke, udah habis. Masih ada setengah jam lagi. Saya cek ini dulu ya. Apa yang tertampil sekarang ya? Di layarnya apa yang tampil? PPT. Masih PowerPoint-nya, Bu. Yang slide terakhir. Ya, tunggu ya. Saya mau nge-share satu lagi. CDC tadi, Centers for Disease Control and Prevention tadi tuh, lupa. Mana dia? Belum play. Agak lama ya. Stop share dulu ya, stop share. Nih ya, kita masih 67. Ini ya, 66 ya. Siapa tadi? Si Denny, ada Denny? Nggak ada. Aulia. Yang tadi ngomongin saya siapa? Apriliani ya? Coba April, dicatat ya. Iya, Bu. Dicatat semuanya temennya ini. Sumandro nanti ingetin saya perbaikin absennya. Saya mau nge-share satu lagi. Tadi cara kok nggak ada ya? Error. Saya tutup dulu slide-nya. Bentar lagi ya. Kuliah sama siapa habis nih? Bu Irma, Bu. Bu Irma ya? Bu. Ya. Kuliah sama kimia fisik. Satu lagi. Saya rasa itu saja deh. Nanti videonya akan saya lampirkan di e-learning aja. Oke, itu dia tadi kuliah kita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti habis kuliah, boleh sambil dicari-cari kalau sudah ada waktu luang, mengenai tugasnya. Ya, nanti tolong satu orang kalau bisa maksudnya masing-masing kalian itu dicatat tugas kalian apa, mengenai apa, nanti direkap supaya tidak ada yang sama. Kalaupun ada yang sama, saya harap itu kejadiannya beda tempatnya, seperti itu. Misalnya sama-sama E. coli, si Nanda pilih E. coli, nanti si Yuli Sumita mau E. coli juga. Nah, tapi E. coli-nya ini kejadian luar biasanya yang satu terjadi di Amerika, misalnya yang satu lagi terjadi di Indonesia, seperti itu, ya. Nggak masalah, itu banyak sekali. Ya, jadi silakan dipilih yang berbeda. Oke, sampai di situ dimengerti? Apa suara saya jelas terdengar? Siap, Bu. Jelas, Paham, Bu. Paham ya? Jelas, Bu. Iya, jadi sekarang
tugasnya untuk sementara cari dulu mikroorganismenya, cari dulu di mana dia terjadi, apakah dia bisa dinyatakan kejadian luar biasa. Oke, nanti untuk deskripsi mengenai penjelasan tugasnya nanti akan saya lampirkan di e-learning. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Si Aprilia tadi sudah selesai nyatat teman-temannya? Belum, Bu, lagi catat. Di screenshot aja dulu layarnya. Atau apa gitu. Atau yang lain tolong dibantu. Iya, Bu, udah. Ya, nih sudah ada 67 peserta. Ya, berarti masih ada yang nggak ada kan? Akan saya anggap tidak hadir untuk pertemuan selanjutnya. Nah, jadi nanti ini akan saya pertemuan kali ini kan kebetulan saya rekam. Jadi buat temennya yang tidak hadir itu bisa menonton kembali di e-learningnya, nanti akan saya attach ya. Nah, tapi ya presensinya saya akan anggap tidak hadir seperti itu. Ya, dipahami? Ya, Bu. Oke, itu saja kuliah kita hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Satu lagi. Kuliahnya kalau bisa kan jam 8 ini nggak ada jadwal ya. Ya, jadi kita kuliah Jumat. Barcode. Ya, jadi saya nanti yang input presensi hari Senin. Oke? Oh, jadi yang hari Senin langsung gabung ke sini aja ya, Bu? Iya, hari Senin gabung ke sini. Ya. Oke, Bu. Siap, Bu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mengenai perkuliahannya? Berarti hari Senin nggak usah absen lagi, Bu, ya? Hari Jumat aja ya, Bu, yang R2 absennya? Iya, absen saya yang isi. Senin nggak ada kuliah nanti. Kalaupun nanti saya pakai barcode, nanti barcode-nya akan saya bagi dua, yang Jumat hari Jumat, yang Senin hari Senin, tapi kuliahnya tetap Jumat jam 8, seperti itu. Paham? Siap, Bu. Ya. Paham, Bu. Siap, Bu. Kuliahnya kan tinggal 2 kali lagi, kuliahnya habis itu 1 ujian, jadi nggak ada masalah saya rasa. Oke, cuman itu tadi saya harap e-learningnya bisa dibuka semua, dicek lagi e-learningnya yang nggak bisa dibuka siapa gitu. Jadi nanti biar saya bantu bukain. Sudah bisa akses internet e-learning semua? Ada yang belum? Siapa yang belum? Sudah semua ya. Jadi nanti silakan dibuka kelas e-learningnya. Nanti akan saya atur di e-learning itu. Tapi belum saya isi sampai sekarang. Pilih kelas dulu, baru nanti bisa join ke pertemuan yang saya masukkan. Oke. Itu saja saya rasa pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.